Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang matriks. Matrik yang akan kita coba bahas pertama kali ini adalah tentang definisi matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan dua matriks. Kita langsung saja ke definisi tentang matriks. Kompetensi dasar kali ini tentang matriks. Nanti setelah mengikuti pembelajaran matriks, siswa mampu yang pertama adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konseptual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skala, dan perkalian serta transpos. Terus menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks periode 2x2 dan 3x3. 3. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks periode 2x2 dan 3x3. Yang akan kita bahas pertama ini adalah yang pertama ini, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks. Diagram alirnya dalam bab matriks ini secara umum kita akan membahas nanti ada unsur-unsur matriks, di dalamnya ada entry baris, entry kolom, nanti berkaitan dengan determinan. Dari determinan itu nanti kita ada inverse-nya, ya, mencari inverse matriks. Dari matriks ini juga nanti ada jenisnya. Jenis matriks nanti bermacam-macam, ada kolom, matriks baris, persegi, persegi panjang, ya, persegi, segitiga, dan diagonal. Ada relasinya, yaitu hubungannya, yaitu tentang kesamaan. Nanti ada operasinya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos. Nanti ada juga tentang matriks kofaktor, matriks adjoint, dan nanti nyambung ke dalam inverse matriks. Nah, sekarang kita definisi yang pertama adalah matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa, ya, kurung biasa ini atau kurung siku. Jadi nanti ada baris dan ada kolom. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan ada berupa baris dan kolom. Kalau di kelas, contohnya kita jadwal pelajaran, bisa daftar piket, bisa ada lantai, ya, lantai keramik itu kan dari kiri ke kanan berjajar, teratur, dari atas ke bawah juga teratur. Ini bentuk umumnya matriks A, ini simbolnya huruf kapital atau huruf besar, ditulis di bawahnya M kali N. M kali N ini adalah menyatakan ordo, yaitu ordo itu menyatakan banyaknya baris dan kolom. Di M kali N barisnya berapa, kolomnya berapa. Nah, nanti kita susun berdasarkan ini kalau baris dari kiri ke kanan kita bacanya A11, A12, A13 sampai A1N. Kenapa ini A? Karena ini matriksnya matriks A. Kalau matriksnya B berarti B11, B12, B13, B1N. Berikutnya nanti baris kedua, baris ketiga, dan baris ke M, ya. Nah, ini kan A1, A2, A3 tuh sampai AM, AM1, ya. Itu baris ke 1. Terus selain baris juga ada kolom. Kolom bacanya itu dari atas ke bawah.
Jadi kita baca dari atas ke bawah. Kolom pertama berarti A11, A21, A31, dan A sampai M1. Kolom kedua A12, A22, A32 sampai AM2, dan seterusnya sampai kolom ke N. Ini kolom ke N ya. Kalau yang di depan ini adalah M, yaitu baris. Nanti ini disesuaikan dengan contoh soalnya, ada berapa baris dan ada berapa kolom. A11 ini disebut namanya elemen-elemen matrik ya, atau entry, boleh ada yang mengatakan entry atau ada yang mengatakan elemen. Jadi kalau ada pertanyaan elemen baris ke-1 kolom kedua, berarti ini baris ke-1, kolom kedua mana, kita hitung saja dari atas, 1, 2, berarti ini baris ke-1 kolom kedua, M nya 1, N nya 2 gitu ya. Kita akan lebih paham nanti ke dalam contoh soal. Contoh, ada matriks A sama dengan 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, 17. Jadi biasanya kita kalau membaca matriks itu baca barisnya saja gitu ya. Secara umum biasanya seperti itu. Tapi kalau lebih lengkap biasanya baris pertama ditulis berapa, baris kedua berapa, baris ketiga berapa. Tapi kalau kita juga sudah menyebutkan 10, 20, 14, nah kita sepakati dulu. Kalau menyebutkan seperti itu kita tulis baris dulu atau apa kolom dulu. Ya tergantung nanti kita kesepakatan kita. Dari contoh ini ada pertanyaan baris ke-1 gitu ya. Berarti baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Baris ke-1 ini berarti ini tadi 10, 20, dan 14 ya. Baris ke-1 itu 10, 20, dan 14. Kalau baris kedua berapa? Baris kedua berarti 18, 12, dan 8. Begitu juga baris ketiga. Kita ambil saja ini. Yang bawah ini adalah baris ketiga. 22, 6, dan 17. Jadi gampang ya. Nah, berarti di sini ada berapa baris? Berarti ada 3 baris. Kolom ke-1-nya mana? Kita lihat aja dari atas ke bawah. Jadi kolom ke-1 adalah 10, 18, dan 22 ya. Kolom ke-1 10, 18, dan 22. Kalau kolom kedua ya kita lihat saja kolom kedua mana, berarti ini 20, 12, dan 6. Itu juga kolom ketiga 14, 8, dan 17. Jadi kalau ada yang menanyakan baris ke-1 berapa elemennya, berarti 10, 20, dan 14, dan seterusnya ya. Misalkan ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi seperti ini gitu ya. A11, berarti A11 ini berarti elemen satunya ini yang depan atau baris ke-1, N nya kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-1. Kita lihat dulu barisnya, baris ke-1 kolom ke-1 berapa, berarti 10 gitu ya. Baris ke-1 kolom kedua adalah 20. Baris ke-1 kolom ketiga adalah 14 gitu ya. Jadi ini baris ke-1-nya, ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Sekarang kalau baris kedua, nah berarti ini baris kedua, A21 baris kedua kolom ke-1, berarti berapa? 18 gitu ya. Begitu juga baris kedua kolom ke-2 yaitu 12. Kalau baris kedua kolom ketiga berarti ini adalah 8 ya. Sekarang A31, berarti A31 artinya baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga mana? Baris ketiga ini, kolom ke-1-nya ini, berarti
22 ya. Baris ketiga kolom kedua berarti 6. Baris ketiga kolom ketiga berarti berapa? 17 ya. Nah, sekarang ordonya berapa? Ordonya M kali N. Tadi barisnya ada 3 ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan kalau ada pertanyaan seperti ini kalian sudah bisa menjawab ya. Nah, kalian pertama bayangkan dulu, yang pertama barisnya dulu, baru yang kedua adalah kolomnya. Sini ada jenis-jenis matrik ya. Yang pertama adalah matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang terdiri hanya satu baris saja. Biasanya ordonya 1 kali n nya bebas, ada berapa kolom terserah. Berarti ini T ya, matriks T 1 kali 2 berarti barisnya hanya 1, kolomnya berarti ada 2. Contohnya 46 43 ya. Nah, contoh lagi, nah, T 14 berarti ini karena barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Jadi bebas kolomnya mau berapa saja asal barisnya hanya 1 baris ya. Yang kedua ada matriks kolom. Kebalikannya, kalau tadi baris hanya 1 baris, kalau kolom juga sama, dia hanya ada 1 kolom saja. Barisnya bebas mau berapa juga terserah ya. Ini contohnya T 3 kali 1 berarti ini barisnya 3, kolomnya 1 ya. Jadi 43 22 19, dia hanya 1 kolom dari atas ke bawah. Nanti biasanya banyak tertukar tuh di sini. Ini ya tertukarnya nih, contoh seperti ini. Yang ketiga adalah matrik persegi panjang. Matrik persegi panjang kan berarti panjang dan lebarnya berbeda ya. Berarti baris dan kolomnya berbeda. Jadi di sini adalah matrik yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Jadi beda ya. Contoh ini T 2 kali 3 berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Baris ke-1 adalah 46, 43 dan 22. Baris kedua adalah 19, 14 dan 12. Nah, ini kolom ke satunya 46, 19, 43, 14, 22, 12. Nah, kalau ini berarti dia barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 2. Yang penting dia baris dan kolomnya tidak sama. Itu disebut matrik persegi panjang. Nah, ada sekarang matrik persegi. Kalau persegi kan biasanya kita tahu panjang dan lebarnya adalah sama. Begitu juga dalam matrik, berarti kolom yang sama. Jadi M sama dengan N. Contoh, ini matrik persegi ukuran 2 kali 2 atau ordonya 2 kali 2. Nah, baris ke satunya ini 46 43 22 19. Kolomnya ini 46 22 43 19. Ini disebut matrik persegi ordo 2 kali 2. Bagaimana kalau ordo 4 kali 4? Sama saja. Barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Bagaimana kalau matriksnya 3 kali 3? Sama. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Dari matrik persegi ini, nah, ini khusus matrik persegi, ada yang namanya diagonal samping ya. Ada yang namanya diagonal utama. Kalau diagonal utama, dia dari atas, pojok kanan atas ke pojok dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah.
ini disebut diagonal utama. A11, A22, A33, A44. Ada juga diagonal samping, kebalikannya, dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi itu ya, ada di dalam matrik persegi ada pengertian lain, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama dan samping ini syaratnya harus matriksnya persegi. Terserah perseginya, ordo 2x2, 3x3, 4x4. Nah, kalau contoh misalkan ini, diagonal utamanya berarti 46 dan 19. Diagonal sampingnya 43 dengan 22. Ada lagi yang namanya matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah matriks persegi, gitu ya. Ini seperti ini, matriks persegi yang misal di sini ada di bawah diagonal utamanya itu 0 semua, ya. Matriks segitiga, ada segitiga bawah, ada segitiga atas. Jadi ya, yang di bawahnya 0 itu matriks segitiga bawah. Nah, ada lagi nanti kalau di atas diagonal utamanya dia 0 semua, itu disebut matriks segitiga. Yang penting dia di bawah ini, terserah angkanya kalau di sini, ya, terserah angkanya berapa, yang penting di atas diagonal utamanya atau di bawah diagonal utamanya itu elemen-elemennya itu atau entry-nya itu harus 0 semua. Itu disebut matriks segitiga, karena dia membentuk suatu segitiga, ya, 0-nya itu. Ada lagi matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini dia selain dari diagonalnya itu, elemen-elemennya itu adalah 0 semua. Jadi di atas diagonal utamanya yaitu 0 semua, atau di bawahnya itu 0 semua. Seperti ini, 15, di atasnya 0, di bawahnya 0, ya. Apakah harus dua-duanya ataukah boleh salah satu? Ya, harus dua-duanya, di bawah dan di atas. Nah, kalau hanya atas saja kan tadi kembali lagi ke matriks segitiga, ya. Dia harus dua-duanya, di atasnya 0, di bawah diagonal utamanya 0, ya. Itu namanya matriks diagonal. Ada lagi yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1, ya, 1 semua, dan elemen di atas dan di bawah diagonalnya itu adalah 0 semua, ya. Jadi elemen-elemennya semuanya 0 kecuali diagonal utamanya adalah 1. Kalau identitas 2x2 berarti 1 0 0 1. Identitas 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Bagaimana kalau 4 kali 4 berarti 1 0 0 0. Tambahkan lagi 0-nya di sini. 0 1 0 0 berarti 0 0 1 0. Nah, 1 lagi karena 4 baris berarti 0 0 0 1. Itu ya. Ini namanya matriks identitas. Ada lagi yang namanya matriks 0. Kalau matriks 0 jelas semua entry-entrynya atau elemen-elemen matriksnya adalah 0 semua. Mau 2x2, mau 3x2, mau berapapun ukuran baris dan kolomnya, asal dia semua elemennya atau entry-entrynya adalah 0. Ya, mudah-mudahan paham. Ini lebih gampang. Selain jenis-jenis matriks tadi, ada namanya kesamaan dua matriks. Jadi misalkan ada matriks A dan matriks B, definisinya dikatakan sama, A sama dengan B, atau matriks A sama dengan matriks B jika dan hanya jika. Jadi ada syaratnya. Pertama, dia ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Ordo itu yang tadi M kali N.
Yang kedua adalah setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Di A IJ sama dengan B IJ. A ini matriks A, B nya matriks B. Kita lihat ke contoh ya. Nah, contoh. Perhatikan untuk matriks berikut ini. Kita lihat. Ini ada matriks sebelah kiri. Itu sama katanya dengan matriks yang sebelah kanan. Lihat, yang sebelah kiri ini elemen yang baris ke-1, kolom ke-1 adalah 3. Yang kanan juga baris ke-1, kolom ke-1 adalah 3. Nah, ini yang dikatakan disebut seletak. 3 seletak dengan 3, 5 dengan 5, 7 dengan 7, 9 dengan 9. Ya, baris ke-1 dengan baris ke-1, baris ke-1 kolom ke-1 dengan baris ke-1 kolom ke-1 matriks B-nya, begitu juga seterusnya. Ini contoh yang kedua misalkan. Matriks yang sebelah kiri katanya sama dengan matriks yang sebelah kanan. Nah, coba kita cek. Yang sebelah kiri angkanya 3, yang sebelah kanan angkanya adalah akar 9. Secara penulisan kan tidak sama ya. Tapi berdasarkan nilainya, akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3, jadi sama. Sekarang yang baris ke-1 kolom keduanya 4 tambah 1. 4 tambah 1 berapa? Adalah 5. Yang kanan juga adalah 5 ya. Ini hanya beda penulisan, di sini 5, di sini 4 tambah 1. Nah, yang bawahnya yang baris kedua kolom ke-1 ini 7, ini 7, ini 9, ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah kan 9. Jadi begini, jadi kalau ada dua matriks yang sama, kita lihat dulu ordonya. Ini kan ordonya 2 kali 2. Yang kanan ini ordonya adalah 2 kali 2. Kalau dia sudah memenuhi itu, baru lanjutkan dengan yang seletaknya sama atau tidak. Jadi syarat yang kedua itu yang pertama harus terpenuhi dulu. Pak, bagaimana kalau ordonya berbeda? Ya sudah. Kalau ordonya berbeda, dia tidak akan sama. Jelas di situ. Ya. Jadi kalau tidak sama, berarti ordonya tidak sama, berarti kedua matriks A dan B itu adalah berbeda. Nah, kalau kedua ordonya sama, maka kita harus cek lagi nilai yang seletaknya itu sama atau tidak. Kita lihat yang ini. Matriks A, misalkan ini matriks A, ini matriks B. Ini sama atau tidak matriks yang sebelah kiri dengan kanan? Kita lihat saja ordonya sama sudah. Sama ordonya. Sekarang kita lihat yang seletaknya. 4 seletak dengan 4 sama ya. 9 seletak dengan 5 sama tidak? Tidak, ini tidak sama ya. 5 dengan 9 tidak sama, 8 dengan 8 tidak sama. Jadi hanya satu saja nilai yang seletaknya tidak sama, berarti kedua matriks ini dikatakan tidak sama. Misalkan ini nih yang A. Yang sebelah kiri misalkan 3, 5, 7, 9. Yang kanan misalkan 5-nya kita ganti dengan 6. 3, 6, 7, 9. Ya, kedua matriks ini sama tidak? Tidak sama. Kenapa? Ada satu 6 yang seletaknya. Walaupun sisanya semuanya adalah sama. Jadi pokok bahasan kali ini itu definisi kedua jenis-jenis matriks. Yang ketiga adalah kesamaan dua matriks. Mudah-mudahan kalian ada gambaran sedikit demi sedikit dari penjelasan ini gitu ya. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang operasi pada matriks. Operasi pada matriks ini kita nanti belajar namanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian gitu ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks nanti ke materi berikutnya. Itu saja anak-anakku pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu jaga kesehatan di rumah, jangan keluyuran keluar kalau tidak penting-penting amat. Selalu pakai protokol kesehatan, masker jangan lupa selalu dibawa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.